决意要背弃我吗？我是出列，我人是不跑，你是背弃我的！有力，诛杀亡灵，真正的魔道之物，你不是我让你见识一下。对手，死吧！有死一座成全，你让我失望。 Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Wang Lin yang berhasil membunuh sekitar 130.000 pasukan iblis dan membuka sungai dunia bawah menggunakan daunnya sendiri. Tindakan ini membuat sosok iblis yang berada di dalam menara menjadi sangat terkejut. Ia lalu meminta Ming Yuan yang juga dikenal sebagai penyelamat Hupao untuk menghentikan Wang Lin agar tidak melangkah ke wilayah medan perang kuno. Ia bahkan bersedia meminjamkan 3 bagian zirah iblis kepada Ming Yuan. Setelah zirah iblis sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, Ming Yuan tidak berkata apa-apa lagi. Ia berdiri, keluar dari menara, lalu memanggil para penjaga iblis. Setelah suaranya bergema, 3 penjaga iblis pun muncul. Penjaga pertama adalah seorang wanita bernama penjaga iblis angin. Penjaga kedua adalah penjaga iblis bumi. Penjaga terakhir adalah sosok yang wajahnya tidak asing, yaitu penjaga iblis Hupao, yang merupakan mantan muridnya Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin yang telah melewati gunung 10.000 iblis akhirnya melihat sebuah gurun luas tanpa ujung. Gurun ini tampak seperti dunia mati. Tempat ini bukan wilayah biasa, karena seluruh gurun telah lama tercemar oleh kekuatan kematian dan iblis, seolah pernah menjadi medan pertempuran mengerikan di masa lalu. Setiap hembusan angin membawa sisa ratapan dan kebencian. Pada saat itu, kondisi mental Wang Lin sudah jauh dari normal. Pengaruh buah kenaikan surgawi telah masuk ke dalam kesadarannya. Kekuatannya meningkat berkali-kali lipat, tetapi pikirannya menjadi sangat tidak stabil. Matanya memerah, napasnya berat, dan di dalam hatinya hanya tersisa satu keinginan, yaitu membunuh. Dengan kecepatan luar biasa, Wang Lin langsung masuk ke dalam gurun. Begitu kakinya menyentuh tanah, tanah di bawahnya tiba-tiba meledak. Dari dalam tanah muncul paku-paku berwarna kuning kecoklatan dalam jumlah yang tidak terhitung. Paku-paku itu mengepung Wang Lin dari segala arah seperti hujan jarum yang ingin menembus tubuhnya. Namun, Wang Lin sama sekali tidak panik. Energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya berputar dengan cepat dan membentuk pusaran besar di sekelilingnya. Semua paku tanah hancur sebelum sempat menyentuh tubuhnya. Dari tanah yang hancur, muncul sesosok makhluk yang melompat keluar. Ia adalah seorang pria tua yang sangat kurus dengan kulit hitam legam seperti arang. Gerakannya tidak wajar, lebih mirip binatang daripada manusia. Matanya bersinar penuh kelicikan dan kegilaan. Dialah penjaga iblis bumi. Tanpa memberi kesempatan, Wang Lin langsung menyerang. Ia mengangkat jarinya dan melepaskan teknik jari kematian. Namun, penjaga iblis bumi tidak menghindar. Ia justru membuka mulutnya. Di belakangnya, muncul bayangan ilusi berupa kepompong raksasa. Ketika kepompong itu membuka mulutnya, serangan jari kematian Wang Lin tersedot masuk. Tidak berhenti sampai di situ, penjaga iblis bumi menggunakan energi yang baru ia dapatkan untuk mengaktifkan teknik aneh. Ia menciptakan cairan nanah yang menyatu dengan tanah, lalu membentuk dinding tebal di sekeliling Wang Lin, seperti penjara yang tidak bisa ditembus. Merasa Wang Lin tidak mungkin lolos, penjaga iblis bumi memanggil penjaga iblis angin untuk memastikan tidak ada jalan keluar. Namun aura Wang Lin justru semakin mengerikan. Niat membunuh dan semangat bertarungnya meledak, menciptakan tekanan yang membuat udara di sekitarnya terasa membeku. Dalam hitungan detik, sinar energi pedang menembus dinding nanah. 3 senjata kuat muncul bersamaan. Pedang surgawi, pedang iblis, dan pedang setengah bulan yang memancarkan aura dingin. Ketiganya dengan mudah membelah dinding nanah seperti kertas rapuh. Wang Lin melangkah keluar dari jebakan dengan mata merah menyala. Tubuhnya dipenuhi energi liar. Ia mengendalikan ketiga senjata itu untuk kembali menyerang. Penjaga iblis bumi terkejut. Pada saat yang sama, penjaga iblis angin mencoba menyerang diam-diam dengan mengandalkan kecepatannya.
Namun dengan naluri membunuh yang sangat tajam, Wang Lin melepaskan cambuk hitam yang mampu melukai jiwa. Cambuk itu menghantam wajah penjaga iblis angin dan membuatnya terpental jauh. Dengan wajah penuh ketakutan, penjaga iblis angin mencoba melarikan diri. Namun Wang Lin yang telah tenggelam dalam hasrat membunuh tidak memberi kesempatan. Ia melepaskan telapak tangan raksasa penuh energi pembantaian yang langsung menghantam tubuh penjaga iblis angin. Tubuhnya meledak dan berubah menjadi angin bercampur darah. Setelah itu, Wang Lin mengalihkan pandangannya ke penjaga iblis bumi yang telah kehabisan tenaga. Ia kembali menggunakan teknik jari kematian. Kali ini, serangan itu menembus tubuh penjaga iblis bumi, menghancurkannya hingga menyatu dengan cairan kotor di tanah. Di tengah kehancuran, Wang Lin berjalan maju perlahan. 3 senjata melayang di sekelilingnya. Matanya masih merah dan kegilaan di dalam dirinya belum mereda. Sementara itu, di dalam menara iblis hitam, cahaya iblis bergetar untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama. Getaran itu menunjukkan ketakutan, tanda bahwa bahaya besar sedang mendekat. Jejak telapak tangan di luar menara membuat jiwa iblis yang mengendalikan menara panik. Ia merasakan kemiripan dengan seseorang yang sangat ia takuti di masa lalu. Di luar menara, langit tiba-tiba berubah gelap. Jiwa-jiwa dalam jumlah tak terhitung muncul di udara. Seorang pemuda berjubah hitam berjalan ke arah Wang Lin dengan tatapan penuh kebencian. Ia adalah Hu Pao, murid lama Wang Lin yang telah lama menghilang. Hu Pao meluapkan seluruh dendamnya. Ia menceritakan bagaimana dirinya dan Si San ditinggalkan, disiksa, dan dipenjara. Semua penderitaan itu membuat hatinya dipenuhi kebencian kepada Wang Lin. Ia juga mengatakan bahwa selama 10 tahun, ia telah memurnikan lebih dari 100 juta jiwa. Dan semua kekuatan itu ia kumpulkan hanya untuk membunuh Wang Lin. Wang Lin terkejut, tetapi ia menyadari bahwa kekuatan Hu Pao diperoleh dengan cara tidak normal. Hu Pao telah mengorbankan potensi hidupnya sendiri, sehingga kekuatannya tidak akan bertahan lama. Dengan amarah yang meledak, Hu Pao memerintahkan 100 juta jiwa untuk menyerang. Namun Wang Lin hanya mengangkat tangannya dan menunjukkan sebuah simbol. Begitu melihat simbol itu, semua jiwa langsung berhenti dan menunjukkan rasa hormat kepada Wang Lin. Hu Pao terkejut. Ia menyadari bahwa Wang Lin adalah pemilik sejati mantra pemurnian jiwa. Meskipun Hu Pao menggunakan mantra yang sama, semua jiwa tetap tunduk kepada Wang Lin. Dengan putus asa, Hu Pao kembali memerintahkan jiwa-jiwa itu menyerang. Awan hitam raksasa turun menutupi langit. Namun saat mendekati Wang Lin, jiwa-jiwa itu kembali berhenti dan justru mengelilinginya dengan penuh hormat. Dalam sekejap, seluruh kekuatan Hu Pao lenyap. 10 tahun penderitaannya menjadi sia-sia. Ia marah, putus asa dan hampir gila. Wang Lin menjelaskan bahwa mantra pemurnian jiwa sejati hanya bisa dikendalikan oleh pewaris aslinya. Siapapun yang belajar darinya akan selalu berada di bawah kendalinya. Melihat murid lamanya telah jatuh terlalu jauh, Wang Lin menghela napas dan memutuskan mengakhiri semuanya. Ia mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. 100 juta jiwa di sekitarnya menyatu menjadi 1 jiwa raksasa yang murni, lalu menghantam Hu Pao hingga tubuh dan jiwanya hancur sepenuhnya. Setelah itu, Wang Lin menarik kembali jiwa-jiwa tersebut ke dalam bendera dan menyerapnya ke dalam tubuhnya, memperkuat sungai dunia bawah di dalam dirinya. Namun sebenarnya, kondisi Wang Lin sangat rapuh, tubuh dan jiwanya belum sepenuhnya menyatu, dan kegilaan masih bergejolak. Tidak jauh dari sana berdiri menara hitam yang memancarkan energi iblis murni. Di depannya berdiri Ming Yuan dengan baju besi hitam. Wang Lin menyadari bahwa kekuatan sejati Ming Yuan berasal dari baju besinya. Dengan susah payah, Wang Lin menekan pengaruh buah kenaikan surgawi dan memaksa pikirannya kembali jernih. Ia memanggil sungai dunia bawah dan energi pedang Ling Tianhuo. Pertarungan besar pun terjadi antara Wang Lin dan Ming Yuan, mengguncang langit dan bumi. Pada akhirnya, setelah pertarungan dahsyat, Wang Lin memilih mundur. Ia menggunakan pil jiwa darah dan meledakkan diri demi menghancurkan menara iblis hitam. Menara itu akhirnya runtuh.
Beberapa waktu kemudian, Wang Lin lahir kembali dari setetes darah biru. Tanpa menoleh ke belakang, ia segera melarikan diri menuju kota siluman langit untuk mencari bantuan leluhur siluman kuno, karena ia tahu musuh yang dihadapinya masih terlalu kuat. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 这辈是我的！有力诛杀亡灵，真正的魔道之物，你不是我让你见识一下。对手！死吧！有死的，有一座成全，你让我失望了。